Pernah nggak kamu mencoba membantu sesuatu, tapi malah kena masalah? Kayaknya nggak adil ya. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang kuat dan misterius dari Alkitab. Tentang seorang pria bernama Uzzah, sebuah benda suci bernama tabut perjanjian, dan satu tindakan yang mengubah segalanya. Ini bukan sekadar kisah kematian. Ini adalah kisah tentang kekudusan, tanggung jawab, dan beratnya hadirat Tuhan. Mari kita mundur sebentar. Tabut perjanjian bukanlah peti biasa. Peti ini dibuat pada zaman Musa, berdasarkan petunjuk langsung dari Tuhan. Dilapisi emas, ada 2 malaikat di atasnya, dan di dalamnya ada benda-benda suci, seperti batu, 10 perintah Allah. Tabut ini bukan cuma simbol, ia mewakili hadirat Tuhan yang nyata di tengah bangsa Israel. Kemana tabut itu pergi? Kesanalah kemuliaan Tuhan hadir. Namun karena begitu kudusnya, tabut ini juga bisa berbahaya kalau tidak dihormati dengan cara yang benar. Lompat ke beberapa abad kemudian, Israel punya raja baru, Daud. Dia berani, dekat dengan Tuhan, dan sangat mencintainya. Tapi ada satu hal yang belum ada di ibu kotanya yang baru, tabut perjanjian. Hayo kita bawa tabut Tuhan ke Yerusalem, biar hadirat Tuhan ada di tengah bangsa kita, kata Daud dengan penuh semangat. Daud mengumpulkan 30.000 orang untuk membuat arak-arakan besar. Ada musik, nyanyian, tarian. Tabut itu ditaruh di atas kereta baru yang ditarik lembu. Kelihatannya aman dan mewah. 2 orang berjalan di sampingnya, Uzzah dan Ahio. Tugas Uzzah menjaga agar tabut tetap aman. Lalu sesuatu terjadi. Lembunya tersandung. Kereta goyang. Tabut mulai Uzzah tanpa pikir panjang langsung mengulurkan tangan untuk menahannya. Dan saat dia menyentuh tabut itu, dia mati seketika. Langsung di tempat. Bayangkan pesta besar yang langsung berhenti. Tarian berubah jadi teriakan. Musik jadi hening. Seorang pria tewas karena mencoba membantu. Bahkan Daud sendiri terkejut. Dia marah. Dia bingung. Bagaimana mungkin tabut Tuhan datang kepadaku? Katanya dengan takut. Daripada melanjutkan perjalanan, Daud mengalihkan tabut itu ke rumah Obed-Edom. Di sanalah tabut itu disimpan selama 3 bulan. Kenapa Tuhan sampai sekeras itu? Uzzah nggak menghina Tuhan, nggak mengejek. Dia malah berniat melindungi tabut itu. Tapi Tuhan sebenarnya sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas. Tabut harus dibawa oleh imam menggunakan tongkat khusus dan tidak boleh disentuh langsung oleh siapapun. Mereka pakai kereta lembu. Itu bukan cara Tuhan, itu cara manusia. Mungkin tiru-tiru dari orang Filistin. Tapi tabut bukan barang biasa. Ini bukan sekadar soal menyentuh kotak. Ini tentang bagaimana kita mendekati Tuhan dengan hormat. Bukan sembarangan. Kisah ini mengingatkan kita, niat baik tidak membatalkan perintah Tuhan. Uzzah bukan orang jahat, tapi dia lupa satu hal penting. Tuhan itu kudus, hadiratnya berat dan layak dihormati. Tapi ada kelanjutan yang luar biasa. Selama tabut tinggal di rumah Obed-Edom, rumahnya diberkati
luar biasa. Segala sesuatu yang dimilikinya berkembang. Hadirat Tuhan membawa berkat dan kehidupan. Tapi hanya jika kita menyambutnya dengan cara yang benar. Saat Daud mendengar ini, dia sadar yang berbahaya itu bukan tabutnya. Tapi kalau kita memperlakukannya sembarangan, jadi dia mencobanya lagi. Kali ini, tabut dibawa sesuai petunjuk Tuhan oleh para imam. Daud menari dengan penuh semangat dan akhirnya tabut masuk ke Yerusalem dengan penuh sukacita dan rasa hormat. Apa pelajaran dari kisah Uza? Bahwa hadirat Tuhan bukan hal biasa. Kita nggak bisa datang ke Tuhan dengan cara kita sendiri, tapi harus dengan caranya. Kalau kita menghormati Tuhan sebagaimana mestinya dengan kerendahan hati, hormat, dan ketaatan, hadiratnya akan membawa sukacita, hidup, dan berkat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh atau membuka wawasanmu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita Alkitab lainnya yang sederhana, nyata, dan penuh makna.